Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini, dan kali ini kita kedatangan sebuah laptop gaming dari Asus, yaitu adalah Asus TUF Gaming A15 FX506 EV. Laptop ini dipersenjatai oleh Ryzen 7 4800H dan VGA-nya RTX 2060. Laptop ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan akhir-akhir ini, dan kita 11 Hardware akan membahasnya satu persatu. Nah, seperti apa sih impresi kami terhadap performa dari laptop ini? Namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Asus TUF Gaming A15 FX506 series ini merupakan penerus dari Asus TUF Gaming FX505 series yang dirilis tahun 2019 yang lalu. Terdapat beberapa varian dari FX506 series ini. Ada yang pakai GTX 1650, GTX 1650 Ti, GTX 1660 Ti, dan RTX 2060. Lalu apa sih yang spesial dari laptop ini? Selain menggunakan desain yang lebih modern, laptop Asus TUF Gaming kali ini dibekali oleh prosesor AMD Ryzen generasi terbaru, yaitu Ryzen Mobile 4000 series. Buat kalian yang belum tahu, Ryzen 4000 series ini menggunakan arsitektur Zen 2, di mana Zen 2 ini jika di desktop adalah Ryzen 3000 series. Ryzen 3000 series pada kemunculannya tahun 2019 yang lalu benar-benar bikin heboh dunia PC karena akhirnya prosesor AMD kini datang dengan IPC atau performa pada masing-masing core yang dapat bersaing ketat dengan Intel. So, banyak sekali pengguna yang menantikan Ryzen 3000 series ini bisa diimplementasikan ke dalam sebuah laptop. Namun di segmen laptop, AMD Ryzen 3000 series ini hadir dengan penamaan yang berbeda, yaitu Ryzen 4000 series dengan codename Rinoa. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai performanya, mari kita bahas dulu dari sisi desain. Asus TUF Gaming A15 kini hadir dengan bodi bagian luar yang lebih modern dan stylish. Kalian masih ingat kan desain Asus TUF Gaming sebelumnya yang seperti ini? Nah, sekarang tampilannya itu menurut saya jauh lebih keren. Laptop ini juga merupakan seri laptop pertama yang menggunakan logo Asus TUF Gaming. Logo Asus TUF Gaming sebenarnya sudah ada dari zaman dulu, namun baru kali inilah dijadikan logo utama seperti ini. Secara dimensi, TUF Gaming A15 menyerupai laptop gaming lain pada umumnya, memiliki ketebalan maksimum di sekitar 2,5 cm dan berat yang mencapai 2,3 kg. Dan sesuai dengan namanya, yaitu TUF, laptop ini punya beberapa sertifikasi khusus yang menjadikan laptop ini lolos beberapa pengujian ketahanan secara fisik. Laptop ini tidak bisa kita buka sampai dengan 180 derajat, mungkin hanya sekitar 135 derajat saja seperti ini. Kemudian untuk layarnya, laptop ini menggunakan layar berukuran 15,6 inci, punya panel IPS level, punya refresh rate di 144 Hz, dan layarnya ini punya color space di 66% sRGB. Oke, layar laptop ini adalah salah satu yang menjadi perbincangan hangat mengenai laptop ini. Pertama adalah akurasi warna dari layarnya yang tidak begitu baik. Saya pribadi pun merasa demikian. Warnanya ini memang agak pudar. Untuk itu, saya meminta bantuan kepada adik saya yang kebetulan adalah seorang arsitek. Selama 5 hari, adik saya menggunakan laptop ini untuk menyelesaikan tugas kantornya. Dan benar aja, kata adik saya, akurasi warna dari laptop ini memang tidak begitu baik. Contohnya adalah warna kuning yang ada di laptop ini berbeda dengan warna kuning yang diminta oleh klien, di mana klien biasanya menggunakan acuan warna dari iPhone. Selain itu, brightness dari layarnya ini pun tidak begitu terang, maksimal hanya di sekitar 280 nit saja. Hal ini tentu akan sangat mengganggu buat para konten kreator seperti desainer, arsitek, video editor, dan para pekerja profesional lainnya. Padahal, secara spesifikasi, laptop ini punya performa hardware yang sangat mumpuni untuk menjalankan berbagai macam aplikasi produktif. So, buat teman-teman konten kreator yang ingin menggunakan laptop ini, saya sarankan untuk menggunakan monitor tambahan. Lalu, layar laptop ini juga memiliki response time yang sangat tinggi, yaitu di atas 20 milisecond. Saya sendiri tidak begitu tahu bagaimana caranya mengukur response time, so saya hanya akan menilai dari mata saya sendiri saja. Berkali-kali saya perhatikan dan bandingkan layar laptop ini dengan layar dari monitor Asus ROG XG27U yang memiliki response time lebih baik. Dan memang, menurut mata saya, response time Asus TUF Gaming ini tidak begitu baik. Ada sedikit blur ketika kita menggerakkan pandangan dengan cepat. Walau hal ini sebenarnya sudah diminimalisir dengan adanya refresh rate layar yang tinggi, yaitu 144 Hz. Kualitas layar laptop ini mungkin tidak akan cocok buat kalian para gamers yang gemar main game kompetitif, terutama buat yang ingin jadi pro player. Namun saya rasa kalau untuk kompetitif game, sebaiknya memang gunakan monitor yang lebih besar, di atas 24 inch misalnya. Nah, kalau untuk kalian para gamer kasual, yang sebelumnya hanya pakai laptop kelas budget atau yang belum pernah mencicipi layar monitor di atas 60 Hz, maka saya rasa layar laptop ini cocok-cocok aja buat kalian.
So, untuk masalah kualitas layar dari laptop ini, saya rasa sudah clear. Menurut saya, layarnya ini tidak cocok untuk konten kreator dan untuk gamers profesional, atau untuk kalian yang sudah terbiasa menggunakan layar dengan akurasi warna yang bagus. Namun, untuk kalian para gamer casual, apalagi pengguna yang selama ini terbiasa dengan kualitas layar yang biasa-biasa saja, ya menurut saya sih cocok-cocok aja. Oke, sekarang kita beralih ke keyboardnya. Keyboard laptop ini full size dan sudah punya nyala RGB yang bisa diatur melalui software bawaan, yaitu Asus Armoury Crate. Keyboardnya ini empuk dan untuk tombol WASD-nya punya desain yang berbeda sendiri. Di bagian kanan atas, terdapat tombol power yang terpisah dengan keyboard. Untuk touchpad-nya menurut saya enak banget dan presisi. Terdapat dua tombol klik kiri dan klik kanan dedicated yang juga enak ketika ditekan. Untuk I/O di sebelah kiri laptop terdapat charging port RJ45, port HDMI, dua buah USB 3.2 Gen 1, satu buah USB Type-C 3.2 Gen 2, dan audio combo jack. Sementara itu di sebelah kanan hanya terdapat USB 2.0 dan Kensington lock. Untuk lampu indikatornya terdapat di bagian bawah layar yang jika kita buka atau tutup layarnya akan selalu terekspos. Kemudian di bagian bawah terdapat 4 buah karet penyangga dan terdapat 2 buah speaker di sisi kiri dan kanan. Sayangnya, lubang speakernya ini tidak begitu stylish seperti yang ada di seri TUF Gaming sebelumnya. Terdapat juga saluran intake udara yang berbentuk sarang lebah atau honeycomb seperti ini. Jika kita buka bagian dalamnya, terdapat 2 buah slot SSD M.2 yang salah satunya sudah terisi. Terdapat juga 2 slot RAM di sini yang salah satunya masih kosong. Kita bisa menambahkan 1 buah memori RAM lagi supaya menjadi dual channel. Oh ya, di sini saya menggunakan memori RAM dari tim Elite yang support frekuensi di 3200 MHz. Dengan menambah 1 keping RAM lagi dari tim Elite, maka performa laptop ini akan semakin jos. Untuk baterainya, sayang sekali yang ada di Indonesia ini hanya memiliki baterai di 48 Wh saja. Oleh karenanya, terdapat 1 slot penyimpanan 2,5 inch di sebelahnya yang bisa kita pasangin harddisk ataupun SSD ukuran 2,5 inch. Kemudian untuk sistem pendinginannya, laptop ini menggunakan 4 buah heat pipe yang memiliki 3 jalur pembuangan panas atau exhaust. Nah, masalah pendinginan ini juga termasuk cukup hangat diperbincangkan. Oke, mari kita bahas. Di cover bagian bawahnya ini terdapat sirkulasi udara untuk intake yang kalau kita perhatikan lagi, hanya beberapa rongga saja yang benar-benar berlubang. Saya pribadi tidak akan mengomentari masalah ventilasi udara yang ada pada laptop ini, karena saya sendiri bukanlah seorang yang ahli dan capable. Saya juga bukanlah seorang engineering yang paham masalah desain pembuatan laptop. Namun, sistem pembuangan panas di sini sempat disinggung oleh Hardware Unbox. Walaupun setelahnya mereka membuat video lagi dan di video itu, memang jika saluran intake ini dilubangi, suhu CPU bisa turun drastis, tapi suhu VRM dan suhu SSD jadi lebih panas. So, saya rasa permasalahan ventilasi udara ini sudah clear jika teman-teman nonton video kedua dari mereka. Kita uji saja secara langsung bagaimana suhu laptop ini dalam beberapa pengujian. Suhu ruangan pada saat pengujian ada di 25 sampai dengan 27 derajat Celcius tanpa AC. Mohon maaf, saya nggak bisa uji di suhu yang lebih panas lagi karena memang saya tinggal di Bandung yang udaranya sejuk. Di pengujian suhu ini, saya menggunakan mode turbo yang kipasnya berputar sampai dengan 5700 RPM. Di pengujian pertama, saya tes Cinebench R20 10 kali loop, dan suhu maksimal Ryzen 7 4800H-nya mencapai 93,9 derajat Celcius, dan suhu rata-ratanya berkisar di 85,1 derajat Celcius. Di pengujian kedua adalah stress test GPU GeForce RTX 2060-nya, dengan menggunakan 3D Mark Firestrike Stress Test. Suhu maksimalnya di sini mencapai 78 derajat Celcius. Lalu yang ketiga, saya coba tes main game Assassin's Creed Odyssey selama lebih dari 30 menit, dan ini adalah hasil rekamannya. Suhu maksimal ketika main game, di mana CPU dan GPU dua-duanya bekerja keras, mencapai suhu maksimal di 106,6 derajat Celcius. Namun hanya sesekali saja suhunya menyentuh angka tersebut, rata-ratanya ada di 95 derajat Celcius. Untuk konsumsi daya CPU-nya menyentuh 48,9 watt atau berada di atas TDP seharusnya. Yang artinya prosesor Ryzen 7 4800H di sini benar-benar berjalan tanpa limitasi atau berjalan dengan kondisi full power. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah suhu segini itu panas? Menurut saya, ini memang panas. Suhu prosesor di atas 90 derajat seperti ini ya memang beneran panas. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, suhu segini tuh wajar atau tidak? Menurut saya, ini wajar jika kita bandingin sama laptop gaming lain dari Intel, seperti Intel Core i7 9750H misalnya. Suhu prosesornya kurang lebih sama seperti ini, hampir menembus 100 derajat Celcius. Namun bedanya, AMD Ryzen 7 4800H di sini punya jumlah core dan thread yang lebih banyak dari Core i7 9750H, dan performanya pun jauh lebih baik.
So, jika kita bandingin sama kubu sebelah, saya rasa suhu prosesor yang mencapai 90-an derajat Celcius pada sebuah laptop gaming itu termasuk wajar. Tapi, jika kita bandingkan dengan laptop sesama Ryzen 4000 series lainnya, di sini saya belum bisa menjawabnya, suhu segini wajar atau tidak, karena saya sendiri belum pernah mencoba laptop Ryzen 4000 series selain daripada laptop Asus TUF Gaming ini. Namun, perkiraan saya, harusnya sih suhu Ryzen 7 4800H seharusnya bisa lebih dingin. Oke, langsung aja kita tes performa dari laptop ini. Namun sebelumnya ini adalah spek lengkap dari laptop ini. Di pengujian game, saya menggunakan mode turbo, di mana pada mode turbo ini, kipas laptop berputar kencang sekali sampai dengan 5700 RPM. Dan selain itu, di mode turbo ini, core clock dan memory clock RTX 2060-nya juga meningkat masing-masing 100 MHz. Oh ya, RTX 2060 yang ada di laptop ini sedikit dipotong dari RTX 2060 versi desktop, sekitar 200 sampai dengan 300 MHz pada GPU clock-nya. Bisa kita lihat di sini bagaimana skor benchmark dari Ryzen 7 4800H ini sangatlah mengesankan. Performa Ryzen 7 4800H ini mirip sekali dengan Ryzen 7 3700X desktop yang speednya sedikit lebih rendah. Semua game yang kami jalankan di sini menggunakan mode dual channel memory 16GB dari tim Elite. Di game pertama adalah Shadow of the Tomb Raider. Kami tes di resolusi 1920x1080 pixel, settingan highest dan TAA aktif. Rata-rata FPS-nya mencapai 79,5 FPS. Lebih tinggi sekitar 13 FPS atau hampir 20% lebih kencang daripada konfigurasi single channel RAM yang hanya mencapai rata-rata di 66,9 FPS. Di game kedua adalah F1 2019. Di sini saya menggunakan settingan ultra high dan TAA aktif. Rata-rata FPS-nya cukup mengesankan, yaitu mencapai rata-rata di 106 FPS pada mode dual channel. Sedangkan pada mode single channel, rata-rata FPS-nya tidak terpaut begitu jauh, yakni di 97,3 FPS. Di game ketiga adalah Assassin's Creed Odyssey. Di sini saya menggunakan settingan ultra high. Rata-rata FPS pada mode dual channel mencapai 45,7 FPS. Beda sangat tipis dengan mode single channel RAM yang mencapai rata-rata di 44,5 FPS. Kemudian di game terakhir yaitu PUBG Steam, saya tes di map Karakin dengan settingan semua ultra. Rata-rata FPS pada mode dual channel mencapai 101,6 FPS. FPS segini masih bisa bertambah lagi jika teman-teman menggunakan settingan yang lebih rendah. Sedangkan pada mode single channel, kita mendapatkan rata-rata di 86,4 FPS. Oke teman-teman, kesimpulannya performa Ryzen 7 4800H sangatlah buas dan mengerikan. Pengalaman saya menggunakan laptop ini hampir mirip dengan pengalaman saya ketika menggunakan prosesor Ryzen 7 3700X di desktop. Hanya saja ada sedikit catatan untuk layarnya, di mana performa Ryzen 7 4800H yang luar biasa ini seharusnya bisa dinikmati oleh para konten kreator jika saja laptop ini punya layar dengan akurasi warna yang lebih baik. Selamat datang Ryzen 4000 series, pasar laptop gaming kedepannya bakal sangat menarik untuk diikuti. Demikian pembahasan kami mengenai laptop Asus TUF Gaming A15 FX506 IV ini. Sekali lagi, ini adalah opini pribadi dari kami. Cocok atau tidaknya laptop ini tetaplah sesuai dengan keputusan teman-teman masing-masing. Jangan lupa dukung terus channel 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.